Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak. Pada hari ini saya mau sharing bagaimana perawatan indukan ayam kampung di kandang saya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dengan menjaga kesehatan indukan. Menjaga kesehatan ini sangat penting karena ketika ayam kita terserang penyakit, maka penurunan produksi pun tidak dapat kita hindarkan. Untuk itu, menjaga kesehatan ternak adalah dengan cara rajin membersihkan tempat penampungan kotoran. Ini harus setiap hari kita bersihkan, apalagi di cuaca hujan, itu biasanya tempat kotoran ini akan mudah sekali lembab. Maka setiap hari harus kita bersihkan untuk menghindari amonia. Amonia yang dihasilkan dari kotoran ayam itu sangat berbahaya sekali, karena jika terhirup oleh ayam, yang terjadi adalah ayam kita terkena sakit pernapasan seperti cekrek, senot, CRD. Itu berawal dari amonia yang dihasilkan dari kotorannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat pakan dan juga tempat minum. Setidaknya 2 hari sekali tempat pakan dan minum ini harus kita bersihkan untuk menjaga agar bakteri-bakteri patogen tidak berkembang biak di tempat pakan atau di tempat minum. Kemudian yang ketiga adalah pemberian air minum yang steril. Air minum ini sangat penting. Seringkali kita anggap sepele, padahal di dalam air minum ini sangat mungkin terdapat bakteri E. coli yang tentunya sangat mengganggu organ pencernaan ayam. Untuk itu, Profesor Antoimon Ilyas sering mengatakan bahwa wajib kita memperhatikan sterilisasi air minum. Untuk teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya cara mensterilisasi air minum. Kemudian untuk air minum ini usahakan setiap hari kita ganti. Karena biasanya di tempat air minum ini juga terdapat sisa-sisa pakan. Sisa pakan yang masih menempel dalam mulut itu akan masuk ke dalam tempat minum ayam, di mana ini bisa menjadi sumber ataupun media untuk berkembang biaknya bakteri. Kemudian yang keempat adalah rutin memberikan obat cacing. Untuk indukan itu perlu kita berikan 3 bulan sekali obat cacing untuk ternak. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan obat cacing herbal bisa ditonton video saya sebelumnya, ataupun yang ingin menggunakan obat cacing kimia juga silakan. Yang penting kita berikan itu rutin sekali 3 bulan kita berikan, atau kita melihat keadaan ayam. Karena terkadang ketika cuaca hujan atau di musim hujan itu sangat mudah untuk cacing berkembang biak. Maka perlu kita perhatikan. Jika memungkinkan, maka kita berikan obat cacing agar ayam kita tidak terkena cacingan. Untuk kandang postal seperti ini biasanya saya ganti sekam itu 2 minggu sekali. Namun untuk perawatannya itu biasanya untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu saya tabur dolomit untuk mencegah amonia. Karena fungsi dolomit itu bisa mengurangi kadar amonia dan juga menjaga liter ini jangan sampai basah. Jadi kita usahakan bagaimana ketika hujan tirainya kita harus tutup agar air tidak masuk sehingga kandang kita tetap kering. Kemudian selanjutnya adalah dengan pemberian jamu-jamuan. Mungkin sebagian peternak ada yang menggunakan suplemen kimia. Namun di sini saya biasa menggunakan jamu-jamuan, di mana sebagai peternak mandiri dengan skala kecil, jika semua beli, tentu ini akan menambah kos pakan kita. Untuk itu saya menggunakan jamu-jamuan
agar lebih menghemat kos pakan. Untuk bahan-bahan herbal yang saya gunakan di sini adalah daun mengkudu. Daun mengkudu ini berfungsi untuk menambah berat telur dan juga memperbaiki produksi telur dari indukan kita yang kurang aktif bertelur. Kemudian ada bawang putih, ada tomat, ada tauge, dan juga ada jahe. Jadi bahan ini nanti saya blender untuk kemudian saya campur pada pakan. Jika ada gula merah, maka sangat baik kita campur gula merah sedikit, kira-kira 1 jempol daripada tangan kita ini juga bisa. Untuk takaran daripada bahan herbal ini kita sesuaikan saja dengan populasi indukan di kandang. Karena di kandang saya indukan ada 21 ekor, maka saya hanya gunakan segini. Jadi untuk jahe ini sengaja saya berikan banyak karena setiap hari hujan. Jadi untuk cuaca yang di musim hujan, maka jahe kita berikan lebih banyak dengan tujuan agar ayam kita tetap hangat sehingga produksi tetap lancar. Setelah selesai di blender, maka ini akan saya campurkan pada pakan. Kemudian diaduk sampai merata. Ini biasanya saya campurkan sekali untuk makan ayam 2 kali, pagi sore ataupun buat sore, untuk sore dan juga pagi. Untuk pemberian bahan herbal ini biasa saya berikan 1 minggu sekali. Namun bila cuaca hujan setiap harinya, maka ini akan saya berikan 2 kali 1 minggu. Kemudian yang terakhir, ketika cuaca setiap hari hujan, maka biasanya ayam akan menurun produksi telurnya. Ini seringkali terjadi pada kita para peternak, terutama para peternak pemula. Kenapa produksi telur menurun di saat cuaca hujan? Itu disebabkan energi metabolisme yang terdapat pada pakan ini akan digunakan oleh ayam untuk menghangatkan tubuhnya. Sehingga energi metabolisme yang seharusnya digunakan untuk membentuk telur ini akan berkurang sehingga menyebabkan produksinya menurun. Untuk itu, pemberian jahe dan juga bawang putih tadi ini bisa membantu ayam untuk tetap hangat sehingga produksi telur tetap stabil. Namun jika memang produksi telur tidak stabil, maka yang saya lakukan adalah dengan menambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang saya gunakan adalah minyak goreng bekas atau minyak goreng jelantah. Nah, ini minyak goreng sisa penggorengan yang biasanya terbuang, ini saya kumpulkan untuk saya campurkan pada pakan. Jadi untuk pakan yang saya gunakan tadi, ini akan saya campurkan. Untuk 5 kilo pakan itu kurang lebihnya 1 sendok makan. Apa tujuan daripada pemberian minyak makan ini atau penambahan minyak makan pada pakan? Tujuannya adalah untuk menambah energi metabolisme. Sehingga ketika ayam merasa kedinginan, maka energi metabolismenya bisa mencukupi untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk pembentukan telur. Sehingga produksi telur ketika di cuaca hujan tetap stabil. Jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah bagaimana menjaga kesehatan ayam, kebersihan kandang, kemudian pemberian rutin obat cacing, kemudian pemberian obat
jamu-jamuan ataupun herbal. Dan kemudian yang terakhir adalah penambahan minyak goreng ketika musim hujan. Sehingga ketika ini rutin kita lakukan, maka insya Allah ternak kita akan tetap produktif, sehingga HPP yang kita keluarkan tetap stabil, namun keuntungan juga tetap besar. Ketika ayam sakit, maka HPP akan membengkak karena untuk biaya pakan, biaya obat dan lain-lainnya, sehingga yang terjadi adalah kerugian. Untuk itu pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, sehingga kita para peternak itu harus mau capek, harus rajin dan juga tekun dalam merawat ayam kita. Dan tak kalah penting dari semua yang kita lakukan adalah berdoa dan bersedekah. Tanpa doa, apapun yang kita lakukan itu tidak akan berarti apa-apa. Karena tidak adanya kita meminta pada Sang Pemberi rezeki. Jadi semua yang kita terima adalah pemberian daripada Yang Maha Kuasa, sehingga doa itu sangat penting untuk kita lakukan. Nah, tak kalah pentingnya adalah bersedekah dari hasil yang kita peroleh. Karena sebagian rezeki yang kita peroleh ada hak-hak daripada fakir miskin yang juga orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekian dulu sharing saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.